Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Dalam psikologi disebut the tolerance for cognitive distortion, yaitu kecenderungan sulit menerima kesalahan berpikir dan suatu kebohongan. Artinya, orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan palsu, dan lemah. Otak mereka sudah terbiasa berpikir kritis, sistematis, analitis, dan berorientasi pada fakta. Karena itu, mereka cenderung tidak suka drama, mengabaikan basa-basi yang berlebihan, dan langsung menuju inti masalah. Bagi sebagian orang, cara berbicara seperti ini terasa begitu menusuk. Bukan karena emosi, melainkan karena fakta. Secara psikologis, manusia seringkali lebih mudah tersinggung oleh kebenaran daripada kebohongan yang menenangkan dan membuat nyaman, meskipun sementara. Jadi, jangan takut dianggap terlalu jujur. Tetaplah berpikir kritis, pegang fakta, dan gunakan kecerdasanmu untuk mencari kebenaran, bukan sekadar kenyamanan sesaat. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomong. Semua setiap hari kayak gitu. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat. Kayak gitu. Kunci sukses itu cuma satu. Salat udah nggak ada yang lain. Nggak perlu kebanyakan teori. Udah salat aja. Kamu salat, perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Salatlah awal waktu, maka sukses akan jadi milikmu. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses. Saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomong. Semua setiap hari kayak gitu. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya, hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat. Pernah ketemu orang yang hobi bohong, tapi anehnya dia kelihatan sangat yakin sama kebohongannya sendiri. Jangan heran, kamu lagi berhadapan sama seorang narsisis. Isi kepala mereka itu rusak, struktur psikologinya nggak utuh. Jadi jangan samakan mereka dengan pembohong amatir yang masih punya rasa bersalah. Sejak kecil karena mental yang nggak kuat menerima kenyataan diri yang buruk, mereka menciptakan topeng bernama false self. Topeng ini ditinggikan, dibuat seolah-olah luar biasa, dan mereka sembah sendiri. Makanya waktu mereka memanipulasi kamu, mereka tidak merasa bohong. Kenapa? Karena sebelum membodohi kamu, mereka sudah sukses membodohi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Kebohongan itu sudah jadi oksigen dan realitas mereka. Lucunya, saking takutnya borok mereka ketahuan, mereka punya trik murah bernama preemptive defense, alias pasang benteng duluan sebelum diserang. Kalau tersudut, mereka bakal pakai taktik pura-pura pasrah. Menyedihkan bukan? Itu cuma trik supaya kamu kasihan dan berhenti menguliti kebusukan mereka. Saran saya, stop buang-buang waktu untuk menyadarkan mereka. Kamu gak akan menang melawan orang yang hidup dalam ilusi sendiri. Ingat ini baik-baik, semua hal tentang seorang narsisis dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah produk gagal bernama kepalsuan. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, semakin menusuk kata-katanya. Dalam psikologi disebut the tolerance for cognitive distortion, yaitu kecenderungan sulit menerima kesalahan berpikir dan suatu kebohongan. Artinya, orang dengan kecerdasan tinggi sulit mentoleransi kebohongan, alasan palsu, dan lemah. Otak mereka sudah terbiasa berpikir kritis, sistematis, analitis, dan berorientasi pada fakta. Karena itu, mereka cenderung tidak suka drama, mengabaikan basa-basi yang berlebihan, dan langsung menuju inti masalah. Bagi sebagian orang, cara berbicara seperti ini terasa begitu menusuk. Bukan karena emosi, melainkan karena fakta. Secara psikologis, manusia seringkali lebih mudah tersinggung oleh kebenaran daripada kebohongan yang menenangkan dan membuat nyaman, meskipun sementara. Jadi, jangan takut dianggap terlalu jujur. Tetaplah berpikir kritis, pegang fakta, dan gunakan kecerdasanmu untuk mencari kebenaran, bukan sekadar kenyamanan sesaat. Weh, bukan lah tu Pontianak seram gila. Rider tu tak perasan ke? Dengar hujan ni meremang bulu rumah aku. Astagfirullah. Orang yang paling enak hidupnya itu adalah orang yang apa adanya. Kalau dia belum punya, dia akan bilang gak punya. Tapi dia gak rendah diri meskipun gak punya. Kalau dia belum mampu, dia akan bilang dia belum mampu. Dia gak akan maksain diri supaya terlihat mampu. Supaya orang yang berada di sekelilingnya adalah orang yang menerima dia apa adanya, bukan karena ada apanya. Orang yang paling enak hidupnya itu adalah orang yang apa adanya. Kalau dia belum punya, dia akan bilang gak punya. Tapi dia gak rendah diri meskipun gak punya. Kalau dia belum mampu, dia akan bilang dia belum mampu.
dia nggak akan maksain diri supaya terlihat mampu. Supaya orang yang berada di sekelilingnya adalah orang yang menerima dia apa adanya, bukan karena ada apa. Energi yang kamu keluarkan negatif, ya, kamu jadi gampang sakit. Oke, kamu mengundang masalah lain datang ke dalam hidup kamu. Karena sekuat itu berputar di situ. Dan ini akan menyampaikan energi ini nih yang dalam jantung kita ini, ya, tersampaikan melalui apa kita? Dalam bentuk frekuensi. Dan masuklah ke dalam diri kita frekuensi yang kita undang. هنا مروا وكانوا قدوة